Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Pada bulan September ini adalah bulan peringatan penyakit paru fibrosis atau yang disebut dengan interstitial lung disease. Apa sih penyakit paru interstitial itu? Adalah suatu penyakit pada paru-paru yang diakibatkan karena keradangan yang cukup lama, kemudian terjadi jaringan parut atau fibrosis pada paru-paru, sehingga kemampuan paru-paru untuk bernapas menjadi berkurang. Akibatnya, maka seseorang yang terkena penyakit paru fibrosis akan mengalami gangguan sesak napas atau ngos-ngosan. Penyebabnya apa saja? Pertama, bisa karena polusi udara, ya. Kemudian yang kedua, karena keracunan bahan-bahan berbahaya, misalkan silikosis, ya, yang banyak dipakai pada industri keramik atau semen. Kemudian debu batu bara pada pertambangan batu bara, kemudian pada perkebunan, yaitu serat-serat pada gabah atau serat-serat pada tanaman tebu, itu juga bisa menyebabkan keradangan dan berakhir dengan jaringan parut atau fibrosis pada paru. Dan tidak kalah pentingnya adalah asap rokok, bahwa asap rokok pun juga bisa menimbulkan keradangan pada paru-paru dan berakhir pada terjadinya fibrosis atau paru-paru mengkeret. Nah, pengaruh rokok pada penyakit paru interstisial terjadi pertama karena adanya keradangan yang cukup lama sehingga merusak sel-sel paru-paru. Yang kedua, terjadinya peningkatan stres oksidatif sehingga sel-sel itu mengalami rusak dan hancur di dalam paru-paru. Kemudian yang ketiga, karena kerusakan-kerusakan itu akan menurunkan kemampuan paru-paru untuk bernafas, ya. Kemudian terjadinya pengeluaran zat-zat atau sitoketohormon yang dapat merusak paru-paru itu sendiri. Dan komplikasi jangka panjang adalah terjadinya penurunan kemampuan untuk bernapas akibat dari paru-paru yang mengalami sikatrik atau paru-paru yang mengalami kekakuan atau dalam bahasa Jawanya paru-paru mengkeret. Gejalanya sama dengan penyakit-penyakit paru pada umumnya, yaitu batuk dengan dahak atau tanpa dahak, sesak napas, kemudian mudah lelah, berat badan turun, nafsu makan menurun, ya. Kemudian nyeri dada atau dada terasa ampek. Kemudian tanda-tanda lainnya biasanya pada ujung-ujung jari, ya. Ujung-ujung jari ini terjadi jari tabuh atau jarinya bendol, dan pada bibir, ya, itu biasanya kalau parah nampak kebiru-biruan, itu menandakan bahwa sudah terjadi gangguan oksigenasi pada saluran pernapasan. Nah, bagaimana cara menghindari penyakit paru fibrosis atau interstitial lung disease atau paru-parunya mengkeret? Satu, jelas berhentilah merokok, ya. Kemudian obati penyakit paru interstisial sesuai dengan anjuran dokter. Bila ditemukan penyakit autoimun, misalkan SLE atau rheumatoid arthritis, maka obati penyakit autoimunnya. Hindari paparan atau polusi udara, olahraga teratur, diet dengan nutrisi yang memenuhi standar kesehatan, dan yang tidak kalah pentingnya adalah kontrol atau kelola stres dan emosi dengan baik. Selanjutnya, apakah boleh orang dengan gangguan sesak napas akibat penyakit paru interstisial ini melakukan hubungan seksual? Boleh-boleh saja, tapi harus dipertimbangkan. Pertama, bahwa sebelum melakukan aktivitas seksual, konsultasikan kepada dokter Anda. Apakah kondisi tubuh Anda memenuhi syarat atau mampu fisiknya untuk melakukan hubungan seksual. Kita tahu bahwa hubungan seksual merupakan suatu kegiatan yang paling banyak menghabiskan kalori. Kemudian yang kedua, khususnya pada orang-orang asma atau PPUK atau bahkan pada penyakit paru interstisial pun, bila menggunakan bronkodilator, maka disarankan sebelum aktivitas seksual gunakan bronkodilator, atau paling tidak siapkan bronkodilator di samping Anda, karena dengan aktivitas yang berlebihan bisa timbul keadaan sesak napas. Kemudian yang ketiga, ya, pada waktu melakukan hubungan seksual, maka pilih posisi yang aman dan nyaman, ya. Jadi bagaimana supaya aman dan nyaman, maka lakukan seenak mungkin, seenjoy mungkin.
dan hindari aktivitas berlebihan, karena aktivitas yang berlebihan bisa memacu timbulnya sesak napas yang akut ya. Kemudian komunikasikan dengan pasangan bahwa Anda mempunyai keterbatasan karena mempunyai gangguan pernapasan. Maka komunikasikan dengan pasangan Anda supaya masing-masing pasangan mengerti dan memahami keterbatasan Anda. Kemudian yang terakhir, gunakan durasi waktu sesuai dengan kemampuan, jangan dipaksakan ya. Itu adalah satu tips nyaman hubungan seksual pada penderita dengan gangguan pernapasan.